review supply chain management pada perusahaan Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang dikenal dengan Sari Roti. Tugas ini disusun oleh Syifa Alivia, Rahmadia Ulhaq, Anissa Bara Adila, Muhammad Fikri Abdul Razak, dan Fadlan Dinan Oktavian. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. PT ini merupakan gabungan dari perusahaan Indo-Jepang yaitu PT Sari Indoroti Niso Iwai Corporation dan Shikishima Baking Limited Company. PT Nippon Indosari Korpindo didirikan pada tanggal 8 Maret tahun 1995. Perusahaan ini memiliki 5 pabrik yang tersebar di seluruh dunia. Yang pertama yaitu di kawasan industri Jababeka Cikarang terdapat 2 pabrik, kemudian Pasuruan, Semarang, dan Medan. Perusahaan ini juga telah memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Sari Roti juga memperoleh penghargaan sebagai Top Brand Award pada tahun 2022. Apa sih supply chain management itu? Jadi, supply chain management adalah suatu sistem yang terkoordinasi yang terdiri dari suatu organisasi atau suatu perusahaan yang memiliki beberapa kegiatan seperti kegiatan aliran fisik, aliran keuangan, dan aliran informasi. Bagaimana sih supply chain management yang terjadi pada PT Nippon Indosari? Yang pertama yaitu terkait aliran keuangan. Aliran keuangan dari perusahaan ini berasal dari konsumer yang memakai produk hingga akhirnya sampai kepada supplier. Kemudian aliran informasi yang terjadi secara dua arah secara simultan, yaitu mulai dari supplier hingga kepada konsumer, begitupun dari konsumer hingga sampai ke supplier. Perusahaan ini menerapkan sistem pull-based model berdasarkan permintaan konsumen. Permintaan konsumen yang masuk melalui para distributor menjadi dasar pelaksanaan proses produksi. Lalu, bagaimana sih aliran fisik yang terjadi pada PT Nippon Indosari Korpindo? Jadi aliran fisik ini terjadi dari mulai supplier hingga sampai kepada customer. Pada langkah awal yaitu manufaktur akan mengirimkan order atau list apa saja bahan baku yang mereka butuhkan kepada supplier. Supplier dari Sari Roti ini diantaranya yaitu PT Bogasari, PT Hakiki Donarta, PT Susanti Megah, Lucy Telor, PT Indomarko Adiprima, dan PT Aries Centaurus. Nah, kemudian bahan baku tersebut akan dikirimkan kepada manufaktur. Setelah mendapatkan bahan baku tersebut, manufaktur akan melakukan proses produksi dan menyalurkannya kepada retailer, dan akhirnya retailer akan menyalurkannya kepada customer. Marilah kita lihat bagaimana proses produksi roti pada PT Nippon Indosari Korpindo pada tahap awal yaitu mixing. Proses ini menggunakan 2 sistem yaitu spong and dough. Tahap pembentukan spong meliputi pencampuran sebagian bahan adonan yang diikuti dengan fermentasi pendahuluan. Spong yang telah difermentasikan kemudian dijadikan satu dengan setengah bahan yang belum dimasukkan, dicampur untuk menjadi adonan dough dan dibiarkan untuk fermentasi yang kedua kalinya dalam waktu yang singkat. Setelah proses mixing selesai, adonan akan melalui proses make up. Setelah adonan dough terbentuk dan didiamkan sejenak dalam masa flour time 5 menit, adonan tersebut dinaikkan ke dalam divider yang secara bertahap membagi-bagi adonan tersebut dengan berat yang diinginkan. Selanjutnya, adonan tersebut akan melalui proses rounder yang berfungsi untuk membuat adonan tersebut berbentuk bulat dan membentuk lapisan tipis pada permukaan adonan. Setelah itu akan masuk pada proses sheeting atau proses pemipihan adonan yang bertujuan agar gas yang telah terbentuk terdistribusikan secara merata pada adonan sehingga produk akhir yang dihasilkan memiliki pori-pori yang halus dan seragam. Dan pada akhirnya adonan akan diletakkan pada loyang atau panning. Setelah adonan diletakkan pada loyang, selanjutnya adonan akan melalui proses pemanggangan adonan atau baking.
Setelah proses pemanggangan selesai, roti yang telah matang kemudian didinginkan. Setelah itu akan melalui proses pengemasan dengan menggunakan mesin packer dengan kecepatan 45 pack per menit. Disimpan dalam kerat-kerat untuk segera diperiksa dan dilakukan serah terima dari produksi kepada gudang finished goods. Bagaimana sih network diagram supply chain management pada PT Nippon Indosari Tbk? Yang pertama yaitu raw material atau bahan baku akan dikirimkan kepada manufaktur, kemudian manufaktur akan melakukan proses produksi. Setelah barang terproduksi, kemudian akan didistribusikan kepada beberapa pihak seperti direct selling, supermarket atau store. Dan kemudian pihak-pihak tersebut akan menjual produknya hingga sampai kepada tangan konsumer. Kira-kira seperti itulah supply chain management yang terjadi pada perusahaan Nippon Indosari Corpindo. Terima kasih.